Berikutnya, di Sidrap, Sulawesi Selatan, sejumlah remaja bergaya ala model di zebra cross jalur Trans Sulawesi. Namun, karena mengganggu kenyamanan pengguna jalan, polisi membubarkan mereka. Sedangkan di Duku Atas, Jakarta Pusat, terjadi kericuhan di lokasi Citayam Fashion Show pada Selasa sore. Kericuhan dipicu protes juru parkir liar yang menentang razia parkir. Bubar! Citayam Fashion Week di area Dukuh Atas, Tanah Abang, Jakarta Pusat Selasa sore tiba-tiba ricuh. Sejumlah pria berteriak dan mengatakan membubarkan fashion show. Mereka bahkan mengamuk dan menendang pembatas jalan. Kejadian ini bermula ketika warga yang juga juru parkir tidak resmi ini tidak terima sepeda motor yang diparkir di sekitar stasiun Dukuh Atas dirazia petugas Sudin Perhubungan. Adu mulut antara warga dan petugas nyaris berujung perkelahian. Hingga akhirnya, para juru parkir ini melampiaskan emosinya kepada pengunjung Citayam Fashion Week. Pengunjung Citayam Fashion Week langsung menjauh dan berpindah ke trotoar. Sementara pada Rabu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Komarudin menyebut kegiatan Citayam Fashion Week di Jalan Tanjung Karang, Dukuh Atas, Jakarta Pusat ini berimbas kemacetan panjang hingga ke kawasan Senayan. Ya, karena memang tidak ada kantong parkir, jadi ya kita lakukan upaya penertiban. Ya, kita kembalikan ke fungsinya pedestrian, jalur pedestrian itu tadi. Seolah tak mau ketinggalan Citayam Fashion Week di Jakarta, sejumlah remaja di Medan, Sumatera Utara menjadikan zebra cross lonsum di kawasan Kesawan, persimpangan Ahmad Yani sebagai catwalk. Pada Senin siang, Kasat Lantas Polrestabes Medan menyebut kegiatan ini melanggar aturan dan mengancam keselamatan. Lantas Citayam Fashion Week juga menghinggapi remaja di Sidrap, Sulawesi Selatan. Sejumlah remaja berlenggak-lenggok memperagakan busana yang mereka kenakan di zebra cross jalur Trans Sulawesi pada Selasa malam. Kegiatan ini kemudian dibubarkan polisi karena dinilai mengganggu arus lalu lintas dan berpotensi membahayakan pengendara dan para peserta peragaan busana itu. Tim Liputan CNN Indonesia. Ribuan ekor ayam potong yang siap dipanen ludes terpanggang di Desa Sudi Mulyo, Pasuruan, Jawa Timur. Informasinya kami rangkum dengan penertiban sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di sepanjang Jalan Pantura Lasem dalam kilas peristiwa. Pemilik kandang hanya bisa pasrah melihat kobaran api membakar habis 2 area kandang ayam seluas 1 hektar di Dusun Kerajaan 2 Desa Sidumulyo, Pasuruan, Selasa sore. Selain kondisi kandang yang hangus di antara puing, ditemukan bangkai ayam potong yang hangus terbakar. Padahal ribuan ayam miliknya akan dipanen seminggu ke depan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Polsek Nguling melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Atas kejadian ini, pemilik mengaku rugi hingga 600 juta rupiah. Tangis dan adu mulut mewarnai penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Rembang di sepanjang Jalan Pantura Lasem Selasa sore. Mereka ditertibkan lantaran berjualan di atas trotoar sekaligus dalam rangka sterilisasi lokasi menyambut peresmian Kota Pusaka Lasem. Petugas melakukan pembongkaran setelah mendapati 4 lapak pedagang yang masih nekat berjualan di atas trotoar, padahal sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi. Rencananya Lasem akan dijadikan sebagai kota pusaka yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo. Tim Basarnas dan relawan gabungan Kabupaten Mojokerto menemukan jenazah Kristanto, warga Desa Blimbing, Kabupaten Jombang di Sungai Brantas, Rabu pagi. Korban yang berusia 37 tahun ini ditemukan 2 km dari lokasi awal terpleset. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk diautopsi. Sebelumnya korban tenggelam di Damsi Pon Sungai Brantas 3 hari lalu. Saat itu korban sedang memancing, lalu terpeleset hingga tenggelam. Para pemancing juga sempat berusaha menyelamatkan korban, namun tak berhasil. Tim Liputan CNN Indonesia.